Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan membawakan berita aktual yang berasal dari domisili saya sendiri, yaitu Bondowoso. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putra Delia Swono, saya dari Fakultas Ilmu Komputer dengan NIM 242410102012 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Valentino Langgeng Dwi Laksono dari Fakultas Teknologi Pertanian dari Prodi Teknik Pertanian dengan NIM 241710201089. Saya Thoriqul Jihad Al-Ansori dengan NIM 241710301052 dari Fakultas Teknologi Pertanian, Prodi Teknologi Industri Pertanian. Perkenalkan, saya Ferry Safa Kurniawan dari Fakultas Farmasi dengan NIM 242210101067. Nama saya Renita Desianti dari Fakultas Pertanian dengan NIM 241510501016. Nama saya Adinatasa Pandurita Haiba dengan NIM 241710301062 dari Fakultas Teknologi Pertanian, Prodi Teknologi Industri Pertanian. Perkenalkan, nama saya Lintang Yolis Azahra dari Prodi Proteksi Tanaman dengan NIM 241510701042. Perkenalkan, nama saya Aldo Devana Arditara, biasa dipanggil Aldo, dengan NIM 241910701017 dari Fakultas Teknik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Faros Hablillah dengan NIM 241910701013 dari Fakultas Teknik. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan berita tentang seorang istri yang tiba-tiba mengamuk dan membacoki orang-orang di sekitarnya termasuk juga suaminya. Perempuan tersebut bernama Rohan, berusia 36 tahun, bertempat tinggal di Desa Ampran, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso. Perempuan tersebut diketahui sudah pernah mendapatkan perawatan di Poli Jiwa RSUD Kusnadi Bondowoso dikarenakan perempuan tersebut mengidap gangguan jiwa. Berdasarkan keterangan keluarga dan rekam medis, dia memang beberapa kali mendapat perawatan di Poli Jiwa, kata Kasat Reskrim Polres Bondowoso, AKP Joko Santoso, dikonfirmasi Detik Jatim, Jumat tanggal 6 bulan 12 2024. Lebih lanjut diungkapkan Joko setelah mendapatkan perawatan jiwa, ia lalu dipulangkan ke rumahnya. Mungkin karena tak mendapatkan perawatan rutin sehingga pelaku ini kembali kambuh. Sesuai dengan riwayat dan rekam mediknya, pelaku bahkan sudah 2 kali mendapatkan perawatan di rumah sakit, jelasnya. Sesaat setelah kejadian, Polsek Pakem memang melimpahkan kasus pembacokan yang dilakukan oleh perempuan di Desa Anisari. Pakem itu ke unit PPA Perlindungan Perempuan dan Anak Reskrim Polres Bondowoso. Namun, karena kondisi kejiwaan pelaku tampak labil dan terindikasi mengalami gangguan jiwa, unit PPA Polres lantas membawa pelaku ke Poli Jiwa RSUD Dr. Kusnadi untuk mendapatkan penanganan khusus. Sebelumnya, seorang perempuan di Kabupaten Bondowoso tiba-tiba membacoki anggota keluarganya. Akibat korban mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit. Para korban yakni Suwarni yang berumur 60 tahun, Sanwi yang berumur 75 tahun, dan Rahjuri yang berumur 48 tahun. Keterangan diperoleh antara korban dan pelaku sebenarnya masih memiliki hubungan keluarga, yaitu pelaku sebagai istri, sementara korban merupakan suami dan mertua pelaku. Setelah pemaparan identifikasi dapat diberikan solusi. Yang pertama adalah melakukan perawatan medis kepada pelaku. Di sini pelaku perlu mendapatkan perawatan medis untuk kesehatan psikologisnya. Dalam konteks ini kita harus memastikan bahwa setiap individu, ya, termasuk mereka yang mengalami gangguan jiwa, mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi. Penyembuhan gangguan jiwa bukan hanya tanggung jawab medis, tapi juga tanggung jawab oleh masyarakat sekitar maupun keluarga. Di sini peran keluarga dan masyarakat juga penting sebelum melakukan perawatan medis, karena pengaruh orang sekitar tuh juga sangat tinggi terhadap keberlangsungan kesehatan dari psikologis pelaku. Dan juga edukasi tentang kesehatan jiwa juga perlu diberikan kepada masyarakat.
sehingga dapat mendorong empati dan pemahaman terhadap penderita gangguan jiwa. Lalu, untuk solusi yang kedua adalah pemberian perawatan medis yang sesuai dengan kebutuhan penderita gangguan jiwa. Dalam hal ini, pelaku sebaiknya diberikan perawatan yang tepat serta berkelanjutan. Lalu diupayakan juga agar kondisinya selalu stabil. Keberpihakan pada kemanusiaan menuntut agar keluarga dan masyarakat mendukung penderita gangguan jiwa, bukan mengabaikan atau menyalahkan mereka. Hal ini penting untuk mencegah kejadian seperti ini terulang lagi di masa depan. Solusi ini juga berkesinambungan atau sejalan dengan sila kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Solusi untuk kasus ini adalah memastikan pelaku mendapatkan penanganan medis dan hukum yang tepat. Unit PPA perlu berkoordinasi dengan Poli Jiwa RSUD Dr. Kusnaidi untuk melakukan evaluasi kejiwaan menyeluruh guna menentukan kondisi mental pelaku. Dan jika terbukti mengalami gangguan jiwa, pelaku harus menjalani perawatan intensif di fasilitas kesehatan jiwa yang memadai. Sementara proses hukum disesuaikan dengan hasil diagnosis tersebut. Selain itu, pihak kepolisian dan dinas sosial dapat bekerja sama untuk mendampingi keluarga korban, memberikan dukungan psikologis, dan memastikan keselamatan mereka selama proses penyelidikan dan proses rehabilitasi berlangsung. Yang keempat adalah pihak berwenang, seperti pemerintah daerah dan lembaga terkait. Perlu mengadakan musyawarah untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik dalam memberikan akses perawatan kesehatan jiwa yang terjangkau dan merata bagi masyarakat. Pemerintah juga perlu menyediakan fasilitas kesehatan jiwa yang lebih memadai dan memastikan bahwa perawatan dilakukan secara rutin bagi mereka yang membutuhkan. Solusi terakhir yang bisa diterapkan yang sejalan dengan sila Pancasila yang kelima yaitu semua orang termasuk mereka yang mengidap gangguan jiwa harus mendapatkan hak yang sama untuk perawatan yang layak. Kejadian ini menunjukkan pentingnya sistem perlindungan sosial yang memastikan bahwa tidak ada individu yang terabaikan dalam hal perawatan kesehatan mental. Melalui penerapan prinsip-prinsip Pancasila ini, diharapkan permasalahan terkait gangguan jiwa dapat diselesaikan secara lebih baik, manusiawi, dan terintegrasi dengan dukungan dan seluruh lapisan masyarakat. Sekian berita yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kedepannya kita dapat lebih bijak untuk menangani suatu permasalahan. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.